Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang cukup membuat saya mind-blowing dan tegang. Pasalnya, film ini menceritakan sebuah gerakan besar bernama Forever Purge. Gerakan besar ini bertujuan untuk membantai manusia yang bukan murni orang Amerika Serikat, tetapi dalam waktu 10 jam, dan ini dilegalkan pemerintah. Oke, masyarakat Amerika Serikat di saat itu terpecah oleh kebencian ras, ekonomi, dan agama yang membuat terjadi keruntuhan ekonomi, lalu terjadi lonjakan besar imigran ilegal. Para kartel narkoba pindah ke Amerika, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan hari raya tahunan yang berdarah pun kembali diadakan. Di awal film terlihat pasangan asal Meksiko yang sedang melakukan perjalanan menuju Amerika Serikat. Mereka pun sampai di sebuah rumah, yang mana rumah tersebut mempunyai terowongan ilegal menuju Amerika. Quédense todos juntos. ¡Hey, mijo! Niño. Wow. Hey, square. 10 bulan kemudian, diperlihatkan seorang koboi bernama Juan yang merupakan pasangan di awal film tadi. Juan bekerja di tempat kuda milik Dylan, seorang warga asli Amerika. Karena Dylan tidak bisa menjinakkan kudanya yang sedang mengamuk, Juan pun disuruh ayah Dylan bernama Pak Tucker untuk menjinakkan kudanya. That's a cowboy. Di sisi lain, istrinya Juan yang bernama Adela bekerja sebagai pengelola daging bersama temannya yaitu Darius. Audrey, the girl's terrified. Bergeser ke adegan Pak Tucker, Juan mendapat bonus dari Pak Tucker. Datanglah Kirik mendekati Juan. Kirik mengungkapkan perasaan kesalnya karena merasa diperbudak oleh Dylan. Protection bonus. We can continue using our slave labor for nothing more than that. The money's nothing but a way for these people to keep us alive. Singkat cerita, 1 jam lagi waktu menuju pembantaian. Juan dan istrinya sudah di bis untuk menuju tempat perlindungan. Dalam bis terlihat di pinggir jalan sudah banyak pembunuh yang menunggu jam pembantaian. Bis itu pun sampai di tempat perlindungan sebelum jam pembantaian itu. Captain. Alarm berbunyi yang menandakan pembantaian akan segera dimulai. Juan dan Adela terlihat mereka sangat tegang karena mereka bukan orang asli Amerika. Dan meskipun sudah di tempat yang terjamin dijaga oleh keamanan, tetap tidak membuat Juan dan Adela menjadi tenang. Terlihat Adela sudah berada di atas gedung untuk menghirup udara segar. Dia bertemu seorang penjaga dan penjaga itu menyuruh masuk kembali. Tetapi tiba-tiba datang mobil musuh. Para polisi itu pun siaga. We will no longer tolerate foreigners. Rape will be American once a time. We will find you
You'll start a war and put all your people in jeopardy. Raping and pillaging the United States of we will find you. And this nation has been fully cleansed. Penjaga itu pun keheranan karena Adela bisa menggunakan senjata. Nanti kita akan tahu jawabannya. Where'd you learn to handle a weapon like that? Pagi pun tiba yang menandakan pembantaian sudah berakhir. Mereka semua pun merasa bahagia karena bisa selamat. Singkat cerita, semua orang sudah mulai melakukan kegiatannya sehari-hari. Tidak berselang lama di TV terlihat seorang reporter ditembak oleh gerakan besar Forever Purge yang menandakan pembantaian itu belum berakhir. Saat di luar pabriknya, Adela melihat seekor kambing dikurung. Dia pun berusaha melepaskan kambing itu dari kurungannya. Tetapi setelah membuka kurungannya, Adela terkena jebakan yang dibuat oleh pasukan pembantai. Tidak lama datanglah Darius menolong Adela. Untungnya Adela masih selamat. Akan tetapi setelah membunuh dua pasukan pembantai itu, tiba-tiba datang polisi. Tanpa tahu kejadiannya seperti apa, Adela dan Darius langsung ditangkap. Tanpa sengaja teman Adela melihat kejadian itu. Di sisi lain terlihat Dylan sedang dalam kandang kudanya. Tidak berselang lama Dylan pun kaget karena ada pasukan pembantai yang mengelilinginya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Dylan pun langsung dibawa. Yang ternyata Kirik merupakan salah satu pasukan pembantai dari gerakan besar tersebut. Semua keluarga Dylan pun terlihat tertangkap. Di situ Kirik meluapkan amarahnya karena dia merasa diperbudak selama bekerja dengan Dylan. Karena kesal dengan Pak Tucker atas penjelasannya, lalu Pak Tucker ditembak oleh Kirik. Datanglah Juan dan Tutu membantu Dylan dan keluarganya. Copy that. On our way. What the fuck, guys? The fuck is over? They coming. I did nothing wrong. People not hear the sirens? So busy. Maybe. Let me fuck. Márcame por favor, Chimarrita. Popping up all over social media. Continuous. Singkat cerita, sesudah menghabisi para pasukan pembantai itu, Juan berusaha menelepon istrinya, tapi tidak bisa. Karena tidak bisa ditelepon, Juan menelepon temannya Adela. Teman Adela pun memberitahu kalau Adela ditangkap bersama Darius. Mereka pun langsung pergi ke kantor polisi. Karena jalanan sudah banyak yang tertutup, mereka semua turun, kecuali Dylan dan istrinya yang bernama Casey. Saat Juan, Tutu, dan adiknya Dylan pergi, Dylan melihat dua orang pasukan pembantai. Dylan langsung bergegas menghadapi mereka. What? I need you to lock the door. Okay. I'll be right back. Open up, this.
bergeser ke dalam mobil polisi. Karena mobil polisi itu terbalik, membuat salah satu penjahat lepas dan berniat memperkosa Adela. Akan tetapi Darius menolongnya. Di luar mobil, suami Adela datang dan membantunya membuka bagasi mobil polisi itu. Mereka langsung dijemput oleh Dylan dan istrinya. Terlihat begitu hancurnya jalanan kota Texas. Mereka semua berhenti di sebuah motel. Tutu dan adiknya Dylan yang bernama Harper menuju sebuah minimarket untuk mengambil makanan. Lalu Harper melihat ada sebuah bendera Forever Purge. Harper lalu membawa bendera itu. Di saat mereka semua bingung harus kemana, Tutu menemukan radio. Radio itu memberikan informasi bahwa orang-orang Amerika yang ingin mengungsi bisa ke perbatasan Meksiko atau ke perbatasan Kanada dalam waktu 6 jam ke depan. Mereka lalu bersepakat ke Meksiko. Tetapi terlihat Dylan mukanya kayak males gitu. Tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka lalu pergi. Di perjalanan, Juan menanyakan kenapa Dylan seperti tidak suka dengan orang Meksiko. Dylan lalu menjawab, "Aku tak ada masalah dengan orang Meksiko, tapi aku tidak mengerti budaya orang sana," tutur Dylan. I got no problem, Mexicans. Shit, they're slowing us down. Tidak lama dari itu, truk Dylan diserang oleh geng motor Forever Purge. Tapi karena tadi Harper membawa bendera mereka, Harper langsung berpura-pura bahwa mereka adalah bagiannya. Sementara waktu terus berjalan. Waktu yang tersisa tinggal 3 jam lagi. Mobil truk Dylan berhenti karena jalanan sudah tertutup. Lalu mereka semua turun dan berjalan mengarah tembok. Go to the right. Stay with me. Stay with me. To the diner! The diner! Go! Go to the wall! Get go! Get go! Follow me, okay? Trespassers, let's make it run! It's a tank! We're gonna go across to the theater! Oh my God! Get in! Die now! There's a fucking tank down there! Sementara itu, Adela dan Casey masuk ke dalam bioskop untuk menghindari tank yang akan menembak. Tetapi Juan dan yang lainnya terlihat terkena efek ledakan itu. Bergeser ke Adela dan Casey, mereka terus mengikuti petunjuk gambar bunga mawar. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan. Ruangan tersebut berisi patung-patung vampir. Tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Untung saja Adela sudah sigap dengan keadaan tersebut. Sama seperti Adela dan Casey, Juan dan yang lainnya sadar akan petunjuk dari gambar mawar itu. Mexicans leave signs all over the city to help each other. Casey lalu bertanya ke Adela, "Dari mana kau belajar bertarung seperti itu?" Adela pun menjawab, "Dahulu saya adalah anggota Autodefensas, yaitu kelompok wanita yang menolak kartel. Saya dan Juan sudah sering membuat kerugian untuk para kartel. Itu sebabnya saya dan Juan pergi ke Amerika," tutur Adela. Here. Di sisi lain, Juan dan yang lainnya tertangkap oleh pemimpin gerakan Forever Purge tersebut. Ketua pembantai dan istrinya mengetahui kalau Juan dan Tutu adalah orang Meksiko. Tutu pun harus tertembak oleh istri si ketua. Good boy. Nice and easy, good. Damn. That right there is what's wrong with this country. What do you want to do about it? We got here a couple of bad hombres. You kill the brownies. An opportunity to redeem themselves.
This nation once and for all. That's what the ever after purge is all. Stay here in this great God-loving. Bitch! This country's gone haywire. It don't know itself. Redneck. Be all. Mother, it's okay. Look in the fucking mirror. Mother, hey, it's okay. Mother. Fucking little wiener. Fucking ain't worth shit. Di arah lain, para tentara menyerang ketua pembantai itu dan yang lainnya. Di saat istri si ketua menelepon pasukannya, Juan di situ langsung merebut pistol dan menembaknya. Adela dan Casey terus mengikuti petunjuk gambar mawar itu. Pada akhirnya mereka bertemu seorang penjaga dari Meksiko. Lalu mereka diantar ke tempat persembunyiannya. Dan di sana mereka bertemu Juan dan Dylan. Terlihat siaran televisi memberi informasi bahwa perbatasan Meksiko akan menutup El Paso. Harapan mereka untuk ke Meksiko pun gagal. Seorang ibu asal Meksiko menyuruh anak buahnya untuk memanggil Thiago. Thiago merupakan seorang pemimpin salah satu suku di Meksiko. Harapan pun muncul ketika Thiago akan membawa mereka ke Meksiko melalui jalan pintas. Bergeser ke adegan ketua pembantai, karena tidak terima istrinya dibunuh, si ketua menyuruh tim pengintainya untuk mengikuti Juan dan lainnya. Catch up. All people could legally cross. It was lived right in the border of U.S. and Mexico for centuries. There are parts of the terrain, those pedejos. Di dalam mobil, Casey melihat pasukan pembantai yang mengikuti mereka. Tidak lama dari itu, akhirnya mereka sampai di tempat penyeberangan perbatasan. Dylan menyuruh Harper dan istrinya untuk pergi duluan menuju Meksiko. Ia dan yang lainnya akan menghadang pasukan pembantai itu. Lalu mereka semua siap di posisinya masing-masing. Peperangan pun dimulai. Wait for him! Mexican son of a bitch for me. Dengan persenjataan yang kurang memadai, Thiago dan yang lainnya berlari ke sebuah tempat karena peluru mereka semua habis. Tidak pasrah dengan keadaan yang ada, mereka terus berusaha hingga pada saatnya Adela pun tertangkap oleh ketua pembantai itu. Juan dan Dylan mengejar si ketua pembantai. Call your people and tell them you need help. ¡Quíebrense este marrano! Dan tidak lama dari itu, Juan dan Dylan menemukan si ketua. Dengan teknik koboinya, mereka berdua berhasil membunuh si ketua itu. Just crossed into Mexico. Thank you. We owe you our lives. Sampai di Meksiko, Dylan menemui istrinya yang baru saja lahir. Felicidades, papá.
Pada akhirnya mereka semua selamat, kecuali Pak Tuker dan Tutu yang menjadi korban dari kejadian tersebut. Film pun tamat.